Saat-saat ini, para naga ini sedang menampilkan dirinya. Jangan pasti perhatikan bahwa akhir-akhir ini, beberapa tahun belakangan ini, yang namanya gempa atau orang Jawa nyebutnya lindu, itu sangat luar biasa. Maka dalam cerita pewayangan itu sering dikatakan bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap, ono lindu sedino kaping pitu, ada gempa sehari 7 kali, dan banyak lagi cerita-cerita yang lain. Ketika itu bisa dituturkan, bisa diceritakan, maka itu ada esensinya, ada realitasnya. Seperti yang kukatakan, panjenengan tidak bisa menyebutkan sesuatu yang tidak ada. Coba sebutkan apa yang tidak ada. Jangan tidak mungkin kan? Apapun yang panjenengan bisa sebutkan itu pasti esensinya ada. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Seperti biasa, kita akan melanjutkan tema-tema sudut pandang. Kali ini aku akan menceritakan mungkin yang ada kaitannya dengan legenda, mitos, dongeng, atau apapun panjenengan menyebutnya gitu. Tetapi ini sebenarnya cerita zaman, cerita kejadian nyata gitu. Cuman karena itu sudah lama, jadi orang menyebutnya menjadi legenda, mitos, atau dongeng gitu. Aku akan menceritakan tentang kisah legenda naga. Naga. Mungkin ketika panjenengan mendengar kata naga, asosiasi panjenengan pasti tentang suatu makhluk, sebuah seekor ular besar atau apapun makhluk seperti itu. Apakah itu salah? Tidak salah, memang seperti itu gitu. Di dalam hampir semua wilayah penjuru bumi ada cerita legenda tentang naganya masing-masing. Dan karena kita ada di wilayah Jawa Nusantara, ya kita pun pasti mengenal legenda para naga ini gitu loh. Kebetulan aku, ya panjenengan boleh menyebutnya apa terserah, tapi seperti yang aku katakan bahwa semua videoku berdasarkan pengalaman pribadi gitu loh. Aku mengenal dunia naga ini bahkan sejak anak-anak gitu loh. Ya aku bahkan bisa menyebut mereka ini adalah teman bermain ketika aku masih anak-anak gitu. Ingat, naga bukan ular, jadi sebutannya adalah para naga. Di dalam cerita tutut, cerita dongeng gitu ya, kita bicara tentang naga itu selalu melambangkan tentang bumi, tentang kesejahteraan. Mereka yang juga menjaga harta karun, entah berupa emas, perak, atau apa Raja Brana lah, kalau orang-orang Jawa nyebutnya apa, Mas Pices Raja Brono, ngoten nggih. Itu juga yang menjaga adalah para naga gitu. Dan juga yang paling terkenal yang kaitannya dengan naga adalah bahwa naga itu selalu jadi penyangga bumi. Dia hidup di alam bawah, selalu dikaitkan dengan itu gitu. Ketika masyarakat Jawa mengalami gempa atau bahasa lainnya itu lindu, mereka mengaitkannya dengan naga ini gitu loh, dengan naga gitu loh. Apapun panjenengan menyebutnya naga ini terserah, sesuai dengan wilayah masing-masing, sesuai dengan tradisi masing-masing, monggo kerso gitu loh. Tetapi ya, bahwa naga ini ada kaitannya dengan dunia bawah, ada kaitannya dengan harta karun, ada kaitannya dengan cuaca, ada kaitannya dengan apapun,
Itu betul. Nah, aku akan mengambil sudut pandang seperti ini, bahwa naga ini tempatnya di bawah. Karena itulah selama ini didongengkan bahwa naga ini itu selalu menyangga bumi. Menyangga bumi. Kalau aku boleh mengatakannya, naga ini adalah dasar dari sebuah bangunan, pondasi. Bumi ini adalah pertiwi, lalu ketika kita membangun peradaban di atas bumi ini, maka pondasinya adalah para naga. Sekali lagi, panjenengan tidak harus percaya, panjenengan tidak harus setuju, tetapi karena cerita ini, kejadian ini, realitas ini telah lama terjadi, seiring berjalannya waktu ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan tahun, lalu orang lupa dengan legenda ini, cerita ini, kasunyatan ini. Aku akan membuat sebuah analogi. Ketika panjenengan atau dinasti panjenengan atau keluarga panjenengan membangun sebuah rumah atau membangun sebuah istana, rumah itu dibangun dengan begitu indah, begitu megah. Saking megah dan indahnya bangunan, mereka lupa untuk memperhatikan bahwa bangunan atau istana yang indah dan megah itu berdiri di atas sebuah pondasi. Bahkan lantainya dibuat dari ubin yang luar biasa indah, bahkan marmer mungkin, atau dibuat dari kayu-kayu yang luar biasa. Akhirnya pondasi ini pun semakin tertutup oleh indahnya bangunan, kemegahan bangunan. Bahkan ketika yang membangun rumah, yang membangun istana ini telah meninggal, anak turunnya sudah tidak pernah melihat lagi dasar dari bangunan ini, pondasi dari bangunan rumah atau istana ini. Persis seperti itu pula cerita para naga. Pondasi apapun yang ada di atas bumi ini, semuanya dibangun di atasnya naga. Karena naga sekali lagi salah satu tempatnya adalah di bawah, di alam bawah. Karena seiring berjalannya waktu yang sudah ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun, generasi kita sudah melupakan ini, bahkan tidak melihat dasar dari bangunan ini, tidak melihat dasar dari tatanan ini, karena sudah lamanya. Sehingga itu menjadi sebuah legenda, menjadi sebuah mitos, menjadi sebuah dongeng. Tetapi ingat bahwa aku selalu mengatakan bahwa di semesta ini, di dunia ini tidak ada benda mati. Semuanya hidup, semuanya bergetar. Para ilmuwan sekarang membahasakannya menjadi energi, frekuensi, dan vibrasi. Begitu pula para leluhur kita. Cerita-cerita dongeng, mitos, legenda kita menceritakan unsur-unsur energi, wujud-wujud energi ini dengan makhluk-makhluk tertentu, roh-roh tertentu, dan mereka punya nama. Mereka punya nama. Naga yang di bawah disebut naga bumi. Ada yang orang Jawa menyebutnya Sang Yang Anantaboga. Sementara dalam legenda yang lain, cerita naga ini adalah sesuatu yang menyangga seluruh alam semesta. Namanya naga Anantasesa. Banyak yang menyebut itu sebagai legenda dalam Hindu, atau apapun panjenengan menyebutnya, monggo. Aku menyampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadi. Ingat, aku sudah berinteraksi dengan ini sejak aku masih anak-anak. Aku mengalaminya, aku memahami bahasa mereka, aku memahami perilaku mereka. Sebagaimana makhluk, sebuah tatanan pasti ada hierarkinya.
Begitu pula naga ini ada rajanya, ada ratunya, ada pemimpinnya. Di era kita, di zaman kita ini nanti, sang pemimpin itu juga punya kekuatan, sang naga. Dia nanti akan mampu beresonansi, berkolaborasi dengan naga. Catat dan perhatikan ini dengan baik-baik. Karena apa? Revolusi alam ke depan akan didominasi salah satunya melalui energi para naga. Di dalam bahasa yang lain, itu nanti akan disebut sebagai tanah bergerak, disebut dengan gempa, dan disebut dengan fenomena bencana alam yang lain. Monggo kerso. Tetapi ingat, semua ini adalah bermunculannya, tampilnya kembali kekuatan para naga. Panjenengan boleh tidak percaya, tetapi tolong perhatikan nanti. Ke depan nanti akan seperti itu. Bahkan beberapa waktu belakangan ini, yang panjenengan sebut cuaca yang tidak menentu, air yang di mana-mana, kemudian anomali cuaca dan sebagainya, itu pun bagian dari proses tampilnya kembali sang naga. Naga ini nanti akan tampil untuk, seperti yang aku katakan, menjadi bagian dari revolusi alam dengan tujuan untuk lahirnya zaman baru, tatanan baru dengan pemimpin baru. Dan pemimpin ini punya kekuatan naga. Perhatikan dengan baik-baik. Jika panjenengan tidak paham dan tidak mempercayainya, lupakan. Tetapi jika panjenengan teresonansi, panjenengan terkoneksi dengan apa yang aku ucapkan ini, dengan apa yang aku jelaskan ini, maka bersiaplah. Para naga, mereka akan tampil. Sekali lagi mereka akan menunjukkan bahwa mereka adalah pondasi dari seluruh bangunan, dari seluruh tatanan. Susunan alam ini dibangun di atas pondasi para naga. Aku bisa menceritakan tentang legenda ini begitu luas dan begitu dalam. Tetapi mungkin perlu momen waktu yang tepat. Sebagaimana alam sedang mendalang, melalui video aku juga sedang mendalang. Semua yang kutampilkan ini nanti akan live, diceritakan pula oleh alam. Jenengan perhatikan, jenengan amati, dan bersiaplah. Kita semua sedang disanggah oleh para naga. Jika panjenengan punya kemampuan, jika panjenengan punya suatu resonansi, jenengan pasti akan tahu dan paham apa yang kumaksudkan ini. Aku pernah menyampaikan bahwa sesuatu yang bisa disebutkan, maka esensinya pasti ada. Sesuatu yang bisa disebutkan pasti ada. Esensinya seperti apa, bagaimana, itu yang perlu pendalaman. Ketika naga itu ada wujudnya, ada namanya, maka jelas dia ada daya kerjanya, daya kekuatannya. Aku mencoba menggabungkan pemahaman tentang energi dengan cerita legenda, cerita dongeng, cerita mitos, sekaligus kejadian-kejadian yang terjadi. Gempa, kemudian banjir, cuaca, dan tanah bergerak atau apapun panjenengan menyebutnya yang lain. Semua itu bagian daripada pergerakan energi para naga. Panjenengan mungkin di dalam lingkungan masyarakat panjenengan, mereka juga sering mungkin menceritakan dongeng-dongeng tentang adanya ular naga di suatu wilayah tertentu. Mungkin ceritanya, oh buntutnya ada di sini, ekornya ada di sini, lalu
kepalanya ada di mana lagi, memanjang. Begitu pula kadang di gunung-gunung itu dipenuhi pula banyak cerita tentang para naga, bahwa sang naga sedang melingkari gunung, sedang bertapa, dan suatu saat nanti akan menyelesaikan tapanya. Dan ketika naga ini menyelesaikan tapanya, biasanya diiringi dengan cuaca, entah banjir bandang, air bah, cuaca yang tidak menentu, dan juga pergerakan gempa. Mereka sekali lagi dalam cerita tutur menyebutnya adalah para naga selama ini itu bertapa. Yang tepat menurutku adalah para naga ini adalah sebagaimana pondasi rumah atau istana. Mereka memang duduk diam tenang, menyangga seluruh susunan tatanan alam semesta. Pahami logika ini dengan penuh rasa dan kecerdasan yang tepat. Ingat dalam videoku sebelumnya, bahwa panjenengan harus punya cukup kesadaran yang mendalam, meluas. Karena hal ini mungkin bagi mereka yang katakanlah hanya sekedar membaca atau mungkin memahami pengetahuan-pengetahuan modern, ini akan hanya dianggap sebagai mitos, khayalan, halu, dan banyak lagi istilah yang lain. Tetapi aku sudah menjelaskan bahwa energi itu abadi. Mereka hanya mengalami perubahan bentuk. Banyak orang bicara tentang seperti tadi, energi, frekuensi, dan vibrasi. Begitu pula, energi ini mempunyai banyak bentuk. Karena memang tidak ada yang mati. Semuanya punya bentuk, mereka punya nama, dan mereka punya daya. Daya hidup, daya kekuatan, pergerakan kehidupan. Dan saat-saat ini, para naga ini sedang menampilkan dirinya. Jenengan pasti perhatikan bahwa akhir-akhir ini, beberapa tahun belakangan ini, yang namanya gempa atau orang Jawa nyebutnya lindu. Lindu itu sangat luar biasa. Maka dalam cerita pewayangan itu sering dikatakan bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap. Ada yang dalang mengatakan bahwa ono lindu sedino kaping pitu, ada gempa sehari 7 kali. Dan banyak lagi cerita-cerita yang lain. Ketika itu bisa dituturkan, bisa diceritakan, maka itu ada esensinya, ada realitasnya. Seperti yang aku katakan, panjenengan tidak bisa menyebutkan sesuatu yang tidak ada. Coba sebutkan apa yang tidak ada. Jangan, tidak mungkin kan? Apapun yang panjenengan bisa sebutkan itu pasti esensinya ada. Dan kembali lagi, aku sedang mendongengkan, menceritakan tentang legenda para naga. Saat ini mereka waktunya tampil, mengiringi revolusi alam untuk menjadi sekali lagi dasar tatanan zaman baru dengan pemimpin baru. Panjenengan pasti akan mendengar banyak cerita tentang naga ke depannya. Tetapi lebih dari itu, aku berharap panjenengan semuanya bersiap. Apakah itu disebut gempa? Apakah itu disebut gunung meletus? Apakah itu disebut dengan tsunami? Apakah air bah atau apapun? Semua itu salah satunya digerakkan oleh energi para naga yang selama ini terlupakan. Sebagaimana sebuah bangunan rumah atau istana yang setelah sekian tahun anak cucunya telah melupakan bahwa di atas atau di bawah rumahnya, di bawah istananya itu ada pondasi yang menopang seluruh bangunan. Kita, generasi kita, mungkin telah banyak yang lupa dengan tatanan bahwa para naga ini adalah menyangga bumi kita, menyangga bangunan kita, menyangga tatanan kita. Pahami dengan tepat. Mari kita bersiap. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.